Halo teman-teman, balik lagi bersama kontenku. Di konten kali ini aku bakal ngebahas lagi terkait apa aja sih tahapan yang akan dilalui teman-teman atau catar, adik-adik catar ini ke tahapan selanjutnya. Saya pribadi sudah ngasih beberapa tips ke teman-teman semuanya ya. Mulai dari cara daftarnya, dari tes psikotes, dari tes kesehatan, itu kita udah bahas semuanya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas yang namanya tes wawancara. Mungkin sebelum tes wawancara nanti kita bakal melalui tahapan yang disebut tes kesehatan ya. Cuman untuk tes kesehatan kita skip dulu karena kita membutuhkan orang yang bisa membantu kita melakukan prakteknya. Mungkin nanti misalkan ada waktu kakak bikin kontennya itu sendiri, tapi kalau memang belum bisa mungkin akan teori aja seperti ini juga ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru nonton video ini, silakan teman-teman untuk subscribe ya, jangan lupa. Kakak hitung sampai 3, 1, 2, dan 3. Oke, kakak anggap udah semua mensubscribe. Bagi yang sudah mensubscribe, silakan teman-teman untuk mengklik tombol loncengnya, like-nya, dan juga komennya jangan lupa. Itu penting banget karena pembahasan ini mungkin ada aja teman-teman yang nggak tahu atau ada yang nggak paham dari yang kakak bahas gitu. Silakan teman-teman komen di bawah. Dan untuk teman-teman yang biasa bertanya di Instagram, silakan teman-teman lebih aktif bertanyanya di YouTube ya, karena untuk di Instagram sendiri kakak sudah terlalu banyak komen-komen yang tanya jawab terkait SCTD karena saking banyaknya teman-teman itu jadi ketutup konten-kontennya. Oke, kita bahas saja yang pertama. Untuk tes wawancara di SCTD maupun di sekolah kedinasan lainnya yang dalam lingkup Kementerian Perhubungan itu mulai dari tes psikotes, tes kesemaptaan, juga yang namanya tes kesehatan itu tidak jauh beda teman-teman. Di mana teman-teman akan melakukan dan dihadapkan dengan tes yang hampir sama. Walaupun dia di STPI ataupun di STIP maupun di API Madiun itu sama teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan paling hanya sedikit ya teman-teman. Jadi video ini universal, bisa dilihat sama teman-teman semuanya, mau di ruang lingkup Kementerian Perhubungan ya. Gini, sebenarnya wawancara itu, tes wawancara itu yang ada di SCTD maupun di ruang lingkup Kementerian Perhubungan. Jadi biasanya yang kalian pertanyakan itu pasti, Kak, nanti pada saat tes wawancara itu apa aja sih? Kayak gitu kan. Lalu apa aja yang bakal ditanya? Dan kita nanti disuruh ngapain? Sebenarnya sebelum ke itu semua, teman-teman ini harus tahu yang namanya etika. Di mana etika itu sebagai penentu juga teman-teman untuk menghadapi tim penguji gitu kan. Nah, jadi sebelum teman-teman tanya jawab dengan sang penguji, kalian harus punya etika yang baik. Contoh yang pertama kakak kasih tahu ya. Yang pertama ini biasanya mulai dari berpakaian. Kalian harus berpakaian yang rapi sesuai dengan apa perintah dari sekolah tersebut atau apapun itu yang instansi yang kalian tuju. Misalkan biasanya untuk calon taruna itu menggunakan baju putih dan juga celana hitam. Nah, pasangannya untuk sepatunya itu wajib yang hitam, tapi tidak harus menggunakan pantopel saja. Kalian bisa menggunakan sneakers. Walaupun ada putihnya itu nggak masalah, yang penting ada hitamnya, dominan hitam, bukan dominan putih ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan untuk pakaian. Lalu lanjut ke wewangian. Untuk menghadapi tim penguji, kalian harus wangi minimal. Karena apa? Jangan sampai kalian masuk dan berhadapan dengan tim penguji, wangi kalian itu tidak sedap, ya kan? Kebayang nggak sih? Kalian nerima tamu tapi tamu kalian itu baunya nggak sedap. Jadi itu harus diperhatikan ya, wangi teman-teman. Yang kedua itu biasanya mulai dari yang namanya
dari cara kalian berjalan sampai dengan tiba di depan sang penguji, teman-teman. Contohnya, pada saat kalian berjalan, kalian jangan menunduk, kalian jangan petandang petenteng atau bercanda. Itu kalau bisa jangan. Jalanlah senormalnya, sebiasa mungkin, relax, tenang, jangan gugup. Dan pada saat kalian disuruh duduk oleh tim penguji, ingat ya, kalian jangan yang namanya kalian menunduk di depan penguji. Jangan kalian menaruh tangan kalian gini di meja, atau kalian begini. Kalau tidak ada instruksi atau arahan dari tim penguji, kalau bisa kalian jangan seperti itu ya teman-teman. Duduklah tenang, stay cool. Kalian dari berdiri, kalian duduk seperti ini. Sesantai mungkin, serileks mungkin, kalian tatap mata pengujinya. Oke? Sebenarnya itu tipsnya ya. Jadi aman, oke? Yang selanjutnya, itu biasanya kalian harus menghadapi situasi yang tegang. Dalam diri kalian pasti tegang kan? Wah, takut ditanya yang aneh-aneh atau kayak gimana. Kalian belum pernah merasakan yang namanya tes wawancara, seperti itu. Dalam kondisi ini, hal yang terpenting adalah kalian harus tetap tenang. Apapun itu situasinya, apapun pertanyaannya, apa yang kalian diminta untuk mengerjakan, kalian tetap harus dalam posisi tenang ya teman-teman. Kalian jangan gugup, walaupun kalian nggak tahu pada saat ditanya, silahkan teman-teman, anggaplah teman-teman tahu, walaupun kalian nggak tahu, kayak gitu ya. Anggaplah kalian bisa, walaupun kalian nggak bisa, yang penting kalian percaya diri dulu, dan tenang, poinnya itu ya, untuk etika. Mungkin selebihnya seperti itu aja, misalkan tidak ada instruksi untuk kalian diminta melakukan sesuatu, kalian jangan melakukannya kalau bisa teman-teman ya. Lakukan sesuai instruksi saja dulu. Jangan kalian terlalu inisiatif berlebihan, nanti malah mengakibatkan, wah takutnya gimana kan berpikirnya atau tidak sopan kayak gitu. Oke, mungkin dari etika itu sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan apa aja sih yang bakal biasanya ditanya dari sekolah tinggi kedinasan yang ada di Kementerian Perhubungan. Ini bisa menyangkut semuanya teman-teman. Dan ini universal ya, sekali lagi ini pertanyaan universal, bisa digunakan di sekolah tinggi transportasi darat, sekolah penerbangan Indonesia, sekolah tinggi ilmu pelayaran Indonesia, itu bisa. Jadi ini universal banget. Kalian bisa tonton ini, silahkan kalian like, komen, dan subscribe. Jika kalian masih nggak paham, silahkan komen ya, sekali lagi komen. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini, biasanya kalian itu akan ditanya oleh tim pengujinya, itu kalian asalnya dari mana? Kalian berdomisili dari mana, teman-teman? Kalian nanti diminta menjelaskan, mulai dari tempat tinggal, itu di mana, terus backgroundnya orang tua seperti apa, dan lain-lain yang terkait data diri kalian sendiri. Itu biasanya yang pertama kali tim penguji akan tanyakan ke teman-teman. Oke, yang kedua, biasanya teman-teman akan ditanyakan tahun berapa teman-teman itu lulus. Bisa tahun ini, tahun sekarang, atau tahun kemarin, atau tahun 2 tahun sebelumnya. Jadi kalian bakal ditanya seperti itu. Nah, kalian diminta menjelaskan lulusan dari mana, tahun berapa, dulu apa yang dilakukan, biasanya itu yang ditanya. Lalu yang selanjutnya, biasanya kalian akan ditanya juga terkait apa aja sih organisasi yang pernah kalian ikutkan dalam sekolah kalian dulu di SMA. Biasanya kalian mengikuti ekstrakurikuler, entah itu basket, voli, atau hobi-hobi lainnya. Itu nanti kalian bakal ditanya. Juga misalkan organisasi seperti OSIS atau apapun itu, PKM atau apa, itu bisa jadi. Nah, kalian nanti akan ditanya dan kalian akan dari pertanyaan itu dan apa yang kalian jawab itu akan dijabarkan oleh tim penguji. Oke, apa yang kalian bilang itu bakal dijabarkan lagi dan kalian diminta menjelaskan lagi gitu teman-teman. Terkait apa yang pernah kalian lakukan di organisasi maupun ekstrakurikuler, biasanya contoh, kalian hobinya ekstrakurikuler basket. Nah, kalian bisa saja nanti diminta untuk memperagakan bagaimana kalian untuk melakukan latihan basket itu sendiri, atau kalian mulai dari contoh kayak dribble, mengoper, atau apapun itu passing. Biasanya kalian akan dites. Misalkan kalian mengikuti organisasi seperti Marawis misalkan, atau OSIS lah seperti itu ya. Ya kalian diminta memperagakannya gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan kalian harus persiapkan
Dan terkait juga peragaannya, kalian harus benar-benar persiapkan ya, karena itu bakal akan ada di uji tes wawancara nanti. Oke, yang ketiga, biasanya kalian akan ditanya terkait dari mana sih kalian tahu SCTD itu. Entah kalian tahu dari Google, maupun dari teman yang ada di lingkungan kalian, ataupun dari kakak kalian. Itu kita nggak tahu. Silakan teman-teman cari tahu sendiri dari mana awal mula teman-teman tahu Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau sekolah yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan ya. Itu harus dipikirkan dari sekarang teman-teman. Jangan sampai enggak. Karena ini penting, bakal akan ada ditanya juga. Tahu dari mana kalian itu SCTD. Oke, yang keempat. Biasanya yang keempat ini dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau sekolah lainnya, kalian akan ditanyakan lagi terkait jurusan apa yang kalian akan pilih di sekolah tersebut, teman-teman. Semisalkan di SCTD ya. Kalian masuk SCTD, tahu dari mana? Setelah itu kalian ditanya, kalian di sini di SCTD mengambil jurusan apa? Seperti itu. Misalkan kalian mengambil jurusan transportasi darat atau kereta api deh, contoh saja kereta api. Nah, kenapa sih kalian mengambil jurusan perkeretaapian? Kayak gitu kan. Nah, kalau jawaban kakak dulu, itu kakak menjawab, karena saya dulu luang lingkupnya di daerah Jabodetabek, karena jadi sering naik kereta api, terutama KRL gitu ya teman-teman. Jadi jadi saya pada saat itu merasa, wah ini transportasinya penting dan banyak yang menggunakan. Tetapi kok mulai dari kenyamanannya, keselamatan itu mungkin kurang gitu kan. Nah, jadi saya berpikir, oh berarti saya harus menjawab, kenapa saya memilih perkeretaapian? Karena saya ingin memajukan, saya ingin membudayakan keselamatan dan keamanan dan tepat waktu pada perkeretaapian di Indonesia, teman-teman. Kayak gitu. Itu salah satu motivasi kita kenapa mau masuk jurusan itu tersebut, gitu ya. Itu bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman. Silahkan dipakai, tetapi silahkan kalian modifikasi lagi agar tidak terlalu sama. Karena kalau terlalu sama mungkin, wah, itu udah banyak banget yang pakai kayak gitu, teman-teman ya. Oke. Yang kelima. Biasanya teman-teman, untuk pertanyaan yang kelima ini, teman-teman akan ditanya apakah teman-teman sanggup dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk sekolah tersebut, kayak gitu. Jika kalian sudah tahu, karena kan nanti sebelum kalian ke tahapan selanjutnya, teman-teman udah tahu nih, berapa sih rangkaian biaya yang akan dikeluarkan oleh teman-teman, seperti itu. Nah, dengan biaya tersebut, dengan total tersebut, apakah kalian menyanggupi atau tidak? Kayak gitu. Semisalkan kalian menyanggupi, ya mungkin kalian bisa masuk gitu. Tetapi bukan berarti kalian tidak sanggup dengan biaya segitu, kalian tidak bisa masuk, teman-teman. Bisa saja dengan kalian bilang, ini terlalu tinggi Pak sebenarnya bagi keluarga saya. Bisa saja nanti suatu saat ini akan menjadi seperti beasiswa contohnya. Jadi ada bantuan-bantuan untuk teman-teman yang bagi yang kurang mampu gitu, biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalian tidak mampu, kalian tidak bisa masuk, kayak gitu ya. Nah, biasanya juga teman-teman akan seperti kayak dibercandain gitu oleh tim penguji ya, biar gak garing-garing banget. Biasanya teman-teman akan diminta untuk melakukan PBB di dalam ruangan tersebut. Entah itu jalan di tempat, atau maju jalan, atau balik kanan balik kiri. Itu bisa saja nanti akan dites oleh tim penguji. Tapi tergantung pengujinya ya. Ada yang biasanya bercanda seperti itu, ada pun yang tidak, teman-teman. Dan yang keenam, biasanya ini yang paling ditakuti oleh teman-teman semuanya. Dan ini yang bakal menjadi grogi gitu. Hal yang paling bikin grogi pada saat tes wawancara. Kalau kalian ketemu tim pengujinya yang baik, mungkin saja teman-teman akan diberikan pertanyaan yang mudah. Oke, apa saja sih pertanyaannya yang mudah itu ya? Yang pertama, biasanya kalian akan diminta menjawab soal matematika biasanya, atau fisika. Dari matematika fisika tersebut, tim penguji akan memberikan soal dan kalian harus menjawabnya, teman-teman. Pada saat kalian harus menjawab, itu harus di depan tim penguji. Kayak gitu. Nah, ini yang biasanya sangat menjatuhkan mental. Dan kalian harus siap dengan itu, dan kalian harus belajar dengan itu ya, teman-teman. Kalian tidak bisa melakukan mungkin saja bukan karena tidak bisa melakukan, tapi karena kalian grogi atau nge-hang, itu bisa saja. Jadi jangan optimis, tetap harus belajar. Ini yang kunci terpenting bagi teman-teman melakukan tes wawancara. Jangan sampai grogi dan tenang, harus tetap tenang ya teman-teman.
Karena jangan sampai kalian grogi ntar nggak bisa jawab. Takutnya itu menjadi pengurangan nilai juga buat teman-teman kan. Oke teman-teman, mungkin sekian dan informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang suka dengan komen ini dan yang suka dengan konten ini, silahkan teman-teman like juga, komen juga, share juga untuk teman-teman yang lain harus tahu. Dan yang terpenting adalah subscribe teman-teman ya. Karena informasi ini penting untuk yang lain juga. Jadi jangan sampai kalian nggak subscribe. Karena kakak bakal terus ngasih informasi terkait sekolah kedinasan, terutama sekolah yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kakak udah jelaskan, rata-rata apa yang kakak sampaikan di video ini adalah universal, bisa dilihat dari mana aja. Oke? Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi dan memberikan video-video bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan komen ya, bagi yang tidak paham silahkan komen. Lalu jangan lupa tersenyum hari ini. Selalu bersemangat buat teman-teman. Jika ada saran, silahkan kalian komen juga di bawah. Nanti mungkin kalian punya saran, Kak, bagusnya kakak bikin video seperti ini. Oke, nanti kakak buat. Mungkin gitu aja dari kakak. Jangan lupa selalu semangat dan jangan lupa minta doa restu orang tua ya. Sampai ketemu lagi. See you next time.